Dari sekian nama jenderal yang menjadi target G30S, tidak ada nama Soeharto di dalamnya. Padahal, Maijen Soeharto sendiri saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Viewers, inilah Soeharto. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Mereka dibunuh secara kejam oleh orang-orang yang terlibat dalam G30S. Mereka disiksa, ditembak, lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Keenam jenderal dan 1 perwira TNI AD itu yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Letu Pierre Tendean merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ia menjadi korban salah sasaran sebab pada 1 Oktober 1965 dini hari, Pierre Tendean disangka AH Nasution. AH Nasution salah satu jenderal yang menjadi target untuk dibunuh. Dari sekian nama jenderal yang menjadi target pembunuhan dalam peristiwa G30S, tidak ada nama Soeharto di dalamnya. Padahal, Maijen Soeharto sendiri saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat. Belakangan, polemik ini bermunculan. Soeharto disebut sebagai salah satu orang yang diduga terlibat dalam peristiwa berdarah G30S PKI. Polemik dugaan kelibatan Soeharto dalam G30S tertulis dalam buku Abdul Latif yang berjudul Pledoi Kol Al-Latif. Soeharto terlibat G30S. Dalam bukunya, Latif mengaku sempat datang dan bercerita ke Soeharto sebelum malam 30 September 1965. Latif bercerita soal rencana penculikan para jenderal itu. Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan atau Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden. Kata Latif dalam buku Pledoi Kol Al-Latif, Soeharto terlibat G30S. Kolonel Abdul Latif merupakan salah satu saksi dalam peristiwa G30S. Ia disebut-sebut sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembantaian para jenderal. Latif terlibat dalam beberapa rapat sebelum malam berdarah 30 September 1965 terjadi. Lantas, menjadi pertanyaan penting di mana Pak Harto atau Soeharto berada saat malam jahanam 30 September 1965 tersebut. Malam itu, Soeharto berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Ia menemani anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, yang sedang dirawat di RSPAD karena ketumpahan sup panas. Tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 9 malam, saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami Tommy yang masih berumur 4 tahun dirawat di sana karena tersiram sup yang panas. Agak lama juga kami berada di sana. Maklumlah menjaga anak yang menjadi kesayangan semua. Dikutip dari buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang dirilis oleh G. Dwipayana dan Ramadika KH. Hal serupa juga diungkapkan peneliti senior bidang sejarah dan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam. Berdasarkan hasil penelitiannya, Asfi mengamini bahwa malam itu Soeharto berada di RSPAD Gatot Subroto. Dia, Soeharto, kan di rumah sakit karena anaknya itu Tommy dirawat di situ karena ketumpahan sop apa gitu. Dan dia di rumah sakit didatangi oleh Latif. Kalau itu kan sudah jelas, kata Asfi saat berbincang dengan Okezon belum lama ini. Lebih lanjut, Asfi mengaku belum mendapatkan bukti yang sah terkait keberadaan Soeharto hingga 1 Oktober 1965 pagi hari. Oh enggak, kita nggak tahu sampai pagi hari. Dia kan pulang ke rumahnya dan kabarnya itu mendapat informasi pertama dari tetangganya yang kemudian jadi Menteri Pendidikan, yang dari Masuri, yang memberitahukan kok ada sesuatu, tambahkan untuk apa gitu, beber Aswi. Berdasarkan buku berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadika KH, tercatat bahwa Soeharto sempat pulang ke rumahnya. Soeharto pulang sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan jal tempat Tony dirawat. Beber Soeharto dikutip dari buku yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadika KH.
Kira-kira pukul 12 seperempat tengah malam, saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jalan Haji Agus Salim karena ingat kepada Mami, anak perempuan kami yang bungsu, yang baru setahun umurnya.